Baik, Pak Nyoman, sebenarnya apa yang melatar belakangi, dengan adanya kegiatan ini, Pak? Apakah karena ada memang pandemi COVID-19 sehingga bertatap muka langsung, tidak dilakukan dalam hal ini? Atau dalam kata lain, tanpa pun ada pandemi, kegiatan public, expose secara live ini, secara virtual ini, dengan adanya kemajuan teknologi digital akan tetap dilakukan? Ya, ya pertanyaan yang menarik ya. Jadi acara public expose itu adalah acara yang memang kita mandatkan untuk diselenggarakan oleh perusahaan tercatat. Nah, selain penyelenggaraan public expose, dalam hal perusahaan tercatat sudah dapat menyampaikan performanya ya kepada publik lewat platform penyampaian informasi, juga sudah kita anggap mereka melakukan public expose. Nah, public expose live yang kita selenggarakan ini untuk menambah lagi, mengenrich informasi. Ada atau tidak ada pandemik, tentunya kita akan pertimbangkan untuk tetap diselenggarakan, mengingat manfaatnya yang dapat kita optimalkan ke depan. Tadi saya sampaikan bahwa para investor itu dapat melakukan two-way communication. Jarang-jarang ada event di mana publik diikut sertakan untuk melihat perkembangan, mendengar gitu ya, dan diberikan kesempatan bertanya kinerjanya dan apa yang rencana strategis ke depan yang akan dilakukan. Dan hal ini tentunya akan menambah informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Demikian Mas Dewi. Baik, kegiatan public expose live ini sudah diselenggarakan di tahun lalu, Pak Nyoman, di 2020 yang bertepatan juga dengan pandemi. Apa yang menjadi perbedaan, Pak, dari sisi pelaksanaannya di tahun 2021? Apakah dari jumlah perusahaan tercatat mengalami peningkatan, kemudian juga kuota peserta juga mengalami peningkatan dalam hal ini? Ya, baik. Jadi secara umum pelaksanaannya relatif sama dengan penyelenggaraan sebelumnya. Yang pertama dari sisi media, tadi kita sudah sampaikan fully virtual. Kemudian yang kedua dari sisi jumlah partisipan perusahaan tercatat. Saat ini juga kita mengharapkan partisipasi dari 50 perusahaan tercatat, sama dengan periode sebelumnya, yang memang kita pilih sesuai dengan beberapa kriteria yang kita tetapkan, compliance level, market size, dalam hal ini market capitalization, dan free float dalam jumlah yang relatif lebih besar dari perusahaan-perusahaan tercatat yang lain. Jadi secara pelaksanaan relatif hampir sama, Mas David. Ya. Kita yang berbeda tentunya harapan kita ke depan nih, bahwa pelaksanaan ini akan lebih meningkatkan coverage dari sisi investor yang terlibat. Kalau dari jumlah perusahaan tercatat, kami melihat bahwa 50 perusahaan tercatat relatif cukup, karena kita bagi nanti dalam durasi beberapa hari, ya. Namun yang kita ingin emphasizing adalah bagaimana kita meningkatkan coverage dari investor atau publik yang terlibat.